warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang eh, jaringan sosial sebagai lanjutan dari eh, mata kuliah kita terkait dengan negosiasi dan jaringan. Langsung saja kita langsung masuk ke materi, bahwa ini adalah pengantar tentang networking jaringan sosial. Jadi apa itu jaringan sosial terlebih dahulu ya. Jaringan sosial itu sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Jadi istilah istilah jaringan sosial itu pertama kali dipublish secara saintifik, secara akademik tahun 1940 oleh Radcliffe Brown. Kemudian jaringan sosial itu berguna untuk memahami interaksi dan dinamika di dalam masyarakat. Dan dalam konteks pembangunan masyarakat, jaringan sosial juga dianggap sebagai poros dari gerakan sosial, dianggap sebagai pusat dari koalisi, dianggap sebagai modal atau kemudian bahan bakar untuk melakukan kerjasama. Dan harapannya dapat membantu aktivitas-aktivitas penting dalam sebuah komunikasi, yang mana jaringan sosial ini bisa bersifat yaitu offline, model lama gitu, ataupun juga bersifat online, model baru yang mana mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti teman-teman lihat di dalam slide bahwa ada gambar. Jadi jaringan sosial sendiri memang awalnya itu meniru atau kemudian diambil dari konsep jaringan dalam ilmu eksak, terutama ilmu komputer gitu ya, ilmu komputer. Jadi bahwa masing-masing individu di dalam masyarakat gitu, di dalam sebuah masyarakat, entah itu basisnya desa atau kemudian basisnya kelompok atau kemudian kota, provinsi, itu uh, saling berkait satu dengan yang lainnya. Apa itu jaringan sosial? Apa itu network gitu ya? Bahwa network itu adalah sebuah web of lateral connection. Jadi sebuah jaring yang saling menghubungkan antara titik satu di sini, titik satu dengan titik dua, dengan titik tiga, dengan titik empat, lima, sampai dengan titik tidak terhingga n plus satu ya, sampai berapapun. Dan bahwa jaringan sosial ini dia mampu menembus berbagai batasan. Paling sederhana adalah batasan-batasan geografis gitu. Akan tetapi yang ditekankan dalam jaringan sosial bahwa dia mampu menembus yang namanya batasan-batasan formal atau birokrasi. Jaringan sosial itu adalah sebuah sebuah hubungan informal. Jadi poin pentingnya adalah hubungan informal ya, jadi jaringan sosial itu yang mana digunakan untuk memahami, untuk mempelajari, untuk mengeksplor, mengidentifikasi lebih jauh dari sebuah hubungan formal. Bagaimana contoh sederhananya? Ya, seperti kita melanjutkan gambar yang tadi, gambar yang di sini, teman-teman semua, bahwa masing ini kita sebutnya node ya, node itu titik-titik di titik-titik putih di sini, di sini, di sini, itu mereka saling terkait antara satu dengan yang lainnya gitu. Dan bisa jadi dia tuh lintas kelompok, lintas negara, lintas daerah gitu. Nah, ini kan dapat dilihat dari garis samar-samar yang berwarna abu-abu ini. Secara sederhana kita bisa gambarkan mungkin uh, lintas daerah gitu, lintas negara bisa juga gitu. Dan bagaimana contoh real life, contoh di dunia nyata? Kita contohkan pada gambar yang di bawah sini ya, teman-teman semua. Anggaplah titik hitam di sini adalah teman-teman mahasiswa yang baru lulus, yang ya benar-benar baru lulus, kemudian sedang mencari pekerjaan. Nah, teman-teman tentu punya kenalan kan, punya jaringan, punya orang-orang terdekat gitu. Di sini ada orang terdekat, kenalan satu,
ada kenalan 2 di sini, ada kenalan 3, ada kenalan 4, ada kenalan 5 gitu. Dan teman-teman sekalian bercerita gitu secara ya mungkin secara informal, secara basa-basi gitulah. Kita contohkan ke teman nomor 5 ini ya, dia namanya Tejo. Jo, aku baru lulus nih gitu, ada nggak ke kerjaan? Ya nggak harus sesuai dengan ilmuku gitu, yang penting ada kerjaan nggak gitu. Akhirnya si Tejo tahu bahwa teman-teman itu sedang membutuhkan pekerjaan, dan ternyata Tejo ini punya teman lagi, punya teman di sini mungkin kita bisa 5A gitu ya, punya teman yang mana temannya si Tejo ini ya, punya teman lagi si 5B ini yang dia secara langsung punya koneksi dengan seorang HR atau human resource di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha gitu. Nah, dari relasi informal tadi, relasi jaringan bahwa uh, Tejo mengenal teman-teman bahwa oh ternyata si teman-teman itu bekerja keras gitu, kemudian mungkin nilainya bagus atau kemudian selama kuliah berprestasi. Nah, si Tejo dengan berani atau kemudian dengan tidak berat hati untuk membantu teman-teman sekarang untuk mencari pekerjaan. Jadi dia mulai mungkin share atau cari-cari informasi-informasi dengan kenalan-kenalan yang atau kemudian jaringan-jaringan yang dimiliki olehnya gitu. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa eh, salah satu nilai utama dari jaringan sosial ada dia menembus yang namanya birokrasi formal. Nah, dengan teman-teman mengenal Tejo tadi dan Tejo memperkenalkan teman-teman semua kepada circle-nya, di sini circle si A, si B, teman-teman dengan mudah mungkin mendapatkan pekerjaan. Meskipun mungkin tesnya hanya formalitas gitu karena sudah mendapatkan rekomendasi gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh atau bukti bahwa jaringan sosial itu bersifat informal. Kemudian bedanya dengan organisasi apa Pak gitu ya, nanti kita cari tahu di slide terakhir. Nah, kita contohkan di dalam sebuah desa gitu ya, misalnya ada Pak uh, si Pak Muhammad ya. Kemudian Pak Muhammad ini kenal dengan yang namanya Pak Tejo lagi gitu, kita pakai nama Tejo. Kemudian ada lagi namanya Rojak gitu. Kemudian ada Pak Muhammad juga kenal dengan siapa misalnya Stephen mungkin, atau dia juga punya jaringan Muaimin. Kemudian si Muaimin mungkin punya kenalan dengan Romlan. Nah, garis penghubung ya dari masing-masing titik ini bersifat informal teman-teman. Dia tuh tidak sulit untuk diukur tapi dapat dirasakan gitu. Bahwa ketika terjadi sesuatu hal di salah satu titik gitu, maka akan mempengaruhi circle atau titik-titik yang ada di sekitarnya. Kita contohkan ya, misalnya ternyata Pak Muhammad ini adalah salah satu tokoh atau kemudian salah satu tetua atau kemudian ketua adat lah ya, ketua adat, kita contohkan ketua adat di desa makmur gitu. Nah, ketika terjadi hal dalam artian bahwa misalnya kita ingin membuat program masyarakat gitu, program pemberdayaan masyarakat, kemudian yang kita sasar adalah ketua adat langsung, dengan harapan apa? Ketika kita meyakinkan ketua adat bahwa program yang akan kita buat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka besar kemungkinan Pak Tejo di sini atau kemudian Pak Steve itu akan terlibat aktif sebagaimana Pak Muhammad tadi ikut juga. Nah, inilah relasi-relasi informal tadi akan mempengaruhi bagaimana
proses pemberdayaan masyarakat dilakukan gitu. Di level desa, paling sederhana di level desa gitu. Dan ini akan sangat kompleks kalau teman-teman petakan sebenarnya, bisa bisa dia berbasis oleh eh, kelompok atau kemudian individu ya. Tapi dalam contoh ini saya gunakan contoh basisnya individu. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk dari jaringan sosial, dari network itu. Pertama ada bentuk lama, bentuk old, kemudian ada bentuk baru. Bentuk lama itu diidentikan dengan yang offline gitu lah, yang secara langsung atau face to face, yang bertatap muka, ketemu langsung. Sedangkan bentuk baru yang online itu ada medium, penggunaan medium. Ya bisa itu aplikasi dan berbagai macam hal lainnya. Aplikasinya apa ya, macam-macam. Contohnya WhatsApp sederhana ya. Kita masuk ke contoh yang old dulu, old social network atau cara lama. Pasti saya yakin di kampung-kampung teman-teman mahasiswa semua ada yang namanya pos ronda. Kemudian kalau untuk yang di daerah Sumatera, terutama Sumatera Utara, pasti tahu yang namanya ada tongkrongan bapak-bapak atau tongkrongan laki-laki itu di Lopo gitu. Kemudian ini sangat 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 jamak kita temui di masyarakat, ibu-ibu yang menunggu anak sekolah gitu. Atau ibu-ibu yang menunggu tukang sayur, atau mungkin bocil-bocil anak-anak kecil gitu yang sedang bermain Free Fire, kan ada kelompok-kelompoknya. Nah, ini dianggap sebagai social network atau jaringan sosial bentuk lama gitu, bentuk karena masih face to face. Nah, kalau teman-teman semua amati, tadi kan saya jelaskan di slide awal bahwa social network ini digunakan untuk social network itu kan hubungan informal yang digunakan untuk mengeksplor atau mengidentifikasi hubungan formal. Bahwa realitanya di tengah-tengah masyarakat akan banyak sekali diskursus-diskursus atau kemudian ide-ide yang muncul dari perkumpulan-perkumpulan informal di masyarakat. Contoh seperti bapak-bapak ini. Kalau ditelisik lebih jauh, sebenarnya mereka tidak hanya bersenang-senang bahwa dalam kesehariannya mungkin mereka berdiskusi tentang desa, atau kemudian berdiskusi tentang bagaimana menurunkan kepala desa yang kerjanya tidak becus gitu loh. Jadi ruang-ruang ini kita menyebutnya dengan ruang publik gitulah, gitu. Dimana berbagai hal itu sangat mungkin terjadi gitu. Kita contohkan di sini ibu-ibu yang menunggu tukang sayur, bahwa dalam proses mereka menunggu tukang sayur untuk datang, mereka kemudian bertukar informasi, bertukar gosip, atau kemudian bertukar berita-berita apa yang sedang hits di desa. Mungkin si Jainab itu baru cerai kah atau apa itu, atau kemudian ternyata istrinya kepala desa selingkuh gitu. Nah, informasi-informasi tersebut dengan sangat mudah didapatkan melalui jaringan-jaringan sosial informal itu. Yang mana kalau kita telusuri di tempat-tempat formal, tempat-tempat publik seperti di kantor, mungkin di forum-forum resmi, itu tidak akan ada omongan-omongan seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan dari jaringan sosial dibanding dengan bentuk-bentuk hubungan lain gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bentuk jaringan sosial baru yang online ya, yang online. Saya yakin di HP teman-teman semua minimal ya ada grup keluarga, mungkin yang punya WhatsApp, grup WhatsApp keluarga, WhatsApp keluarga. Nah, grup-grup ini atau kemudian kelompok-kelompok tadi itu dianggap sebagai sebuah ruang publik baru, yang dimana di dalam grup itu tersebut akan banyak sekali informasi yang didapatkan dulu, yang
yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat-tempat resmi, tempat-tempat forum-forum resmi gitu. Ya contohnya berbagai informasi yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa di dalam grup keluarga mungkin akan ada banyak gosip, atau kemudian di dalam grup-grup WhatsApp penghobi gitu ya, penghobi akan eh, banyak sekali informasi-informasi baru, informasi-informasi sharing-sharing baru, yang kadang grup-grup ini sebenarnya dia tuh tidak memiliki aturan jelas, dia tidak memiliki regulasi, karena semua didasarkan pada jaringan sosial, kepercayaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Dan yang menarik bahwa medium untuk mengembangkan jaringan sosial online ini, new social network itu sangat banyak, bermacam-macam. Mulai dari Facebook, pasti sudah ada banyak sekali grup-grup di dalam Facebook gitu. Kemudian kalau teman-teman di LinkedIn juga ada, kemudian di Snapchat dan beberapa grup-grup lainnya di sini. Yang saya yakin dari beberapa logo ini teman-teman semua familiar gitu lah. Nah, ini adalah contoh atau bentuk-bentuk dari jaringan sosial. Jadi ada dua bentuk jaringan sosial, yaitu jaringan sosial lama dan jaringan sosial baru. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis jaringan sosial gitu. Menurut Libler dan Ferry, dia mengkelompokkan jaringan sosial itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah organic network, yang kedua itu engineer network. Nah, apa itu organic network? Organic network itu adalah jaringan sosial yang dia terbentuk dengan seiring waktu, yang kadang malah tidak kita sadari gitu. Contohnya apa ya? Contohnya tadi ibu-ibu yang menunggu sayur tadi. Atau kemudian contoh baru yaitu para penjual dan pembeli barang-barang antik gitu. Nah, ini kan kadang kalau kita lihat sulit diukur secara ilmu ekonomi ya, mengapa ada orang yang mau beli barang-barang antik itu. Nah, keunggulan dari organic networks atau jaringan sosial organik adalah eh, dia itu mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian sisi opositnya adalah apa? Yaitu engineer network atau jaringan sosial yang sengaja dibentuk, yang memang sudah direncanakan oleh eksternal untuk tujuan-tujuan spesifik gitu. Contohnya apa? Contohnya ada gerakan sosial Gejayan Memanggil. Kalau teman-teman semua bisa lihat bahwa gerakan tersebut terjadi ya melalui, karena ada kepercayaan di antara masing-masing peserta Gejayan Manggil gitu. Jadi bahwa mereka punya satu tujuan, punya misi yang sama, dan itu digerakkan oleh pihak eksternal gitu. Yang kalau ditelusuri lebih jauh, pihak eksternal itu bukan sebagai ketua ya. Secara hierarki bukan sebagai ketua, tapi lebih kepada sebagai pengorganisir atau yang memfasilitasi gerakan dulu. Nah, kelemahan dari eh, kelemahan dari jaringan sosial yang di-engineer atau yang dibentuk ini adalah dia tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika para partisipan atau para pesertanya kehilangan trust atau kemudian merasa lelah gitu, ya besar kemungkinan jaringan sosial tersebut putus atau tidak lagi berkembang. Nah, pertanyaan terakhir adalah apa yang membedakan jaringan sosial dengan organisasi gitu. Bahwa dalam organisasi juga tentu ada yang namanya hubungan, ada relasi gitu ya. Apa sih membedakan dua konsep itu? Nah, dari segi tipe hubungan, pertama bahwa jaringan sosial itu sifatnya interpersonal dan informal gitu. Pada umumnya itu bersifat individu-individu dan juga bersifat informal. Sedangkan kalau di organisasi tipe hubungannya adalah formal, ada prosedur dan ada batasan-batasan akuntabilitas gitu. Nah, selanjutnya dari aspek keanggotaan, bahwa
di dalam jaringan sosial itu aspek keanggotaannya samar-samar, tergantung dengan partisipasi dan interaksi. Kita contohkan di gerakan Gejayan Memanggil tadi ya. Dan selanjutnya kalau dari segi atau dari sisi organisasi, keanggotaan itu jelas berdasarkan atas pertama mungkin afiliasi atau mungkin kerjasama atau kemudian langganan antara vendor dengan perusahaan gitu, atau kemudian dari status sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai manajer. Jadi keanggotaannya sangat jelas. Selanjutnya tipe simpul. Tipe simpul adalah titik-titik yang menghubungi tadi ya, yang menghubungi dari antara titik satu dan titik yang lainnya. Kalau tipe simpul di sini yang jaringan sosial dia bersifat individu atau kelompok biasanya. Jadi di masing-masing titik ini adanya itu individu-individu atau kelompok. Sedangkan kalau di level organisasi biasanya yang menjadi titik simpul itu adalah peran seseorang atau tupoksinya atau kemudian unit atau departemen atau divisi. Misalnya kalau kita contohkan di pemerintahan desa misalnya hubungan antara kepala subbagian kesejahteraan masyarakat dengan kepala subbagian anggaran desa, anggaran dana desa gitu. Jadi ketika orang-orang di dalam departemen tersebut berinteraksi, yang mendasari interaksi mereka adalah tupoksi, tugas gitu, tugas pokok dan fungsi mereka atau kemudian tanggung jawab mereka. Bukan karena interest atau kemudian kepentingan pribadi gitu. Nah, selanjutnya dari segi tipe struktur ya, tipe struktur. Kalau jaringan sosial itu dia tidak terpusat, teman-teman semua. Jadi tidak ada titik sentral. Setiap orang, setiap organisasi itu berdiri sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri dan mereka punya hak untuk kemudian mengeluarkan dirinya dari jaringan sosial tersebut atau kemudian untuk mempertahankan dirinya di dalam jaringan sosial tersebut seperti itu. Nah, sedangkan kalau di organisasi bahwa tipe strukturnya itu memiliki hierarki dan level serta dia itu terpusat loh. Contohnya kalau di perusahaan pasti ada bos, ada supervisi, ada manajer, ada karyawan, itu ada pekerja lepas. Di level pemerintahan desa misalnya ada kepala desa, ada kepala sub bagian, kemudian ada staff gitu ya. Jadi dan tanggung jawab atau kemudian hubungan di antara masing-masing individu di dalam itu jelas gitu, bahwa staff itu punya tanggung jawab untuk melaporkan pekerjaan kepada kepala unit atau kepala departemen atau kepala divisi, kemudian harus juga bertanggung jawab untuk melaporkan rencana kegiatan atau kemudian laporan kegiatan yang sudah dilakukan kepada kepala desa seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari segi batasan. Kalau di jaringan sosial tidak ada batasan yang jelas gitu. Sedangkan di organisasi ada batasan yang jelas bahwa segala aktivitasnya itu diatur mungkin dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau kemudian ada namanya aturan kerja atau kontrak kerja gitu. Dan semuanya itu jelas dikelola, terstruktur, tersistematis gitu. Selanjutnya ada dari segi mode interaksi. Pertama bahwa kalau jaringan sosial itu interaksinya bisa di custom, disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman-pengalaman masa lalu. Contohnya kayak gerakan yang Gejayan Memanggil tadi, itu kan mereka punya tujuan tertentu gitu. Atau kemudian contohnya misalnya ada koalisi atau komunitas dari TKW gitu, atau kemudian karena mereka punya pengalaman sudah pernah bekerja di luar negeri dan hal-hal seperti itu. Selanjutnya dari organisasi, kalau melihat mode interaksinya itu ada aturan, ada kebijakan gitu. Jadi hubungan antara si A dengan si B itu ada aturan, ada kebijakannya. Jadi bahwa staf mungkin tidak bisa semena-mena mendelegasikan tugasnya kepada bos gitu. Kan itu kebalik namanya. Jadi makanya ada aturan, ada kebijakan. Bahwa mungkin pekerja itu maksimal mengambil cuti hanya 12 kali dalam setahun, itu menjadi salah satu kebijakan gitu.
Nah, selanjutnya basis pertukaran. Kalau di dalam dari jaringan sosial itu adalah kepercayaan atau trust gitu. Kita ambil contoh yang ibu-ibu tadi yang mereka gosip gitu. Nah, ketika mereka bertukar informasi antara ibu satu, ibu dua, ibu tiga itu mereka menyampaikan itu karena mereka sudah percaya gitu loh, bahwa ya harapannya gosip itu atau kemudian informasi yang disampaikan tidak tersebar lebih luas gitu. Sedangkan kalau di dalam organisasi, basis pertukaran itu adalah kontrak serta arahan gitu. Arahan dari pimpinan ke bawahan gitu, atau kontrak kerja yang mengikat. Nah, terakhir tipe keterikatan. Kalau jaringan sosial itu berdasarkan kepentingan dan kebaikan bersama, makanya tadi ada spesifik, kalau kita lihat di slide sebelumnya, ada specific purpose di sini, specific purpose. Sedangkan kalau organisasi itu mereka tipe keterikatannya berdasarkan objektif dan memiliki misi. Gitu. Jaringan sosial secara teori itu dipengaruhi oleh ada trust, ada loyalty, reciprocity, civility, dan sociability. Akan tetapi dalam kehidupan nyata, jaringan sosial itu juga dipengaruhi oleh ketakutan, fear, jealous, kecemburuan, animosity, dan suspicion. Kalau kita melihat di slide sebelumnya, apakah jaringan sosial itu lebih baik dari organisasi? Dari slide pembanding sebelumnya tadi ya. Pertanyaannya, apakah jaringan sosial lebih baik dari organisasi? Belum tentu. Terkadang dalam dinamika masyarakat, beberapa hubungan atau kemudian interaksi-interaksi di dalam masyarakat itu memang perlu diatur gitu. Memang perlu diatur. Untuk apa? Untuk memperjelas, untuk memudahkan kehidupan bersosial seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah network atau jaringan sosial bisa berubah menjadi organisasi? Sangat bisa. Ya contohnya tadi kayak gerakan Gejayan memanggil itu, apabila diorganisir dengan sesama dengan sebenar-benarnya, itu bisa jadi sebuah gerakan sosial yang masif, atau bahkan bisa menjadi organisasi-organisasi yang diakui punya aturan hukum, atau kemudian diakui statusnya di level negara begitu ya. Dan ya mungkin seperti itu dulu teman-teman semua untuk materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di dalam grup WhatsApp. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.